West Asia is running dry. Syria, Iraq, and Turkey are facing their worst droughts in decades, threatening food security, water supplies, and regional stability. In Syria, the United Nations says wheat production has fallen by 40%, the biggest drop in 36 years. The UN Food and Agriculture Organization estimates a wheat shortfall of 2.7 million metric tons this year, enough to feed 16 million people. Ketika membicarakan Timur Tengah, perhatian publik hampir selalu tertuju pada isu energi, konflik bersenjata, atau rivalitas geopolitik. Namun di balik itu semua, kawasan ini menyimpan kerentanan mendasar yang sering luput dari sorotan, yaitu ketahanan pangan. Krisis pangan di Timur Tengah bukan fenomena temporer, melainkan persoalan struktural yang berakar pada kondisi geografis, iklim, ketergantungan impor, dan instabilitas politik yang saling memperkuat satu sama lain. Jadi, bagaimana kebutuhan dasar bisa menjadi ancaman bagi stabilitas suatu wilayah? Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara atau yang sering disebut MENA merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap kerawanan pangan di dunia. Sebagian besar negara di kawasan ini mengimpor lebih dari 50% kebutuhan pangan pokoknya. Bahkan di negara-negara Teluk atau GCC, angkanya bisa mencapai 80-90%. Ketergantungan ini menjadikan pangan sebagai titik lemah strategis yang langsung berdampak pada stabilitas sosial dan politik. Secara geografis, Timur Tengah berada di wilayah yang didominasi oleh gurun dan lahan kering. Ketersediaan lahan subur sangat terbatas, sementara sumber air tawar menjadi salah satu yang paling langka di dunia. Bank Dunia mencatat bahwa kawasan MENA hanya memiliki sekitar 1% dari total sumber air tawar global, meskipun dihuni oleh lebih dari 6% populasi dunia. Kondisi ini membuat pertanian skala besar sulit berkembang secara berkelanjutan. Produksi pangan domestik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat. Akibatnya, impor pangan menjadi pilihan rasional sekaligus keniscayaan bagi banyak negara di kawasan ini. Di atas keterbatasan geografis tersebut, perubahan iklim ikut memperparah situasi. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang paling terdampak kenaikan suhu global. FAO dan UNDP mencatat bahwa peningkatan frekuensi kekeringan, penurunan curah hujan, serta degradasi tanah yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Dampaknya sangat nyata bagi sektor pertanian. Produksi gandum, sayuran, dan komoditas pangan lokal semakin tidak stabil. Negara-negara yang sebelumnya masih memiliki basis pertanian domestik seperti Irak, Suriah, dan Iran kini menghadapi penurunan hasil panen akibat kombinasi perubahan iklim dan salah kelola sumber daya. Ketika produksi domestik terbatas, impor pangan menjadi tulang punggung ketahanan pangan Timur Tengah. Namun, ketergantungan ini membawa konsekuensi serius. Krisis global misalnya seperti perang Rusia-Ukraina menunjukkan betapa rapuhnya sistem pangan kawasan ini. Kedua negara tersebut merupakan pemasok utama gandum global, termasuk bagi banyak negara Timur Tengah. Laporan World Food Programme atau WFP mencatat bahwa gangguan pasokan gandum dan pupuk akibat perang tersebut menyebabkan lonjakan harga pangan di kawasan MENA. Bagi negara-negara dengan kapasitas fiskal terbatas, kenaikan harga ini langsung menekan anggaran negara dan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, stabilitas pangan Timur Tengah sangat bergantung pada stabilitas geopolitik global, sesuatu yang bahkan berada di luar kendali kawasan itu sendiri. Krisis pangan tidak berdiri sendiri. Di kawasan yang telah lama dilanda konflik dan instabilitas politik, persoalan pangan seolah-olah berperan sebagai threat multiplier, yaitu ia tidak selalu menjadi ancaman utama tetapi memperbesar risiko ketegangan atau ancaman lain yang sudah ada. Negara-negara seperti Yaman, Suriah, dan Lebanon menghadapi situasi di mana konflik bersenjata, krisis ekonomi, dan kelangkaan pangan saling memperkuat satu sama lain. Bank Dunia menegaskan bahwa lonjakan harga pangan merupakan salah satu pemicu utama proses sosial di negara-negara berkembang.
Di Timur Tengah, subsidi pangan seringkali menjadi instrumen penting untuk menjaga legitimasi pemerintah. Ketika negara tidak lagi mampu mempertahankan subsidi tersebut, risiko ketidakpuasan publik dapat meningkat secara signifikan. Krisis pangan juga memperlihatkan ketimpangan besar di dalam kawasan. Misalnya, negara-negara teluk yang memiliki cadangan finansial untuk mengamankan pasokan pangan melalui impor jangka panjang, investasi pertanian di luar negeri, dan penyimpanan strategis. Namun, tentu saja solusi ini bersifat defensif dan mahal. Di mana sebaliknya, negara-negara berpendapatan rendah atau yang dilanda konflik tidak memiliki kapasitas yang serupa. Laporan WFP menunjukkan bahwa jutaan penduduk di Timur Tengah berada dalam kondisi rawan pangan akut, sebuah situasi yang berpotensi menciptakan instabilitas dan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Krisis pangan di Timur Tengah menunjukkan bahwa stabilitas kawasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau diplomasi geopolitik seperti apa yang dominan ditonjolkan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin kebutuhan paling dasar warganya. Selama ketahanan pangan masih bergantung pada impor dan stabilitas global, kawasan ini akan tetap berada dalam posisi rentan. Dalam konteks ini, krisis pangan bukan sekedar isu ekonomi atau kemanusiaan, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas Timur Tengah.